Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Nopri Erlanda, Dan saya Kamil Halus. Dan saya Nasrul. Kami bertiga adalah host pada program Ramadan kali ini. Penasaran? Ikuti keseruan obrolan kami, obrolan pojok mahat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama kami di obrolan pojok mahat. Di sini saya Hairul Anwar, saya berasal dari Flores, Nusa Tenggara Timur, dan di sini saya ditemani oleh teman-teman saya. Oke bang, boleh. Baik, perkenalkan nama saya Bayu Madinis, asal dari Maluku Tenggara. Dan perkenalkan nama saya Mursalin dan saya berasal dari Aceh. saya Nopri Erlanda dari Sumatera Selatan. Oke, di sini kami akan membahas apa sih ngabuburit itu kan. Oke, jadi menurut Bang Bayu apa sih ngabuburit itu? Baik, ngabuburit itu berasal dari bahasa Sunda ya. Bahasa Sunda yang berarti burit. Yaitu masuk di Pulau Jawa itu, di Pulau Sunda itu pada tahun 90-an sampai tahun 2000-an. Istilah ngabuburit itu adalah waktu apa ya? Menunggu berbuka puasa. Jadi kalau yang saya tahu gitu, menunggu waktu berbuka puasa. Baik, teman-teman ada yang Itu yang menurut Bang Bayu. yang Jadi menurut saya. ngabuburit itu waktu untuk menunggu buka puasa. Jadi bagaimana menurut Bang Musalin? Nah, kalau kata ngabuburit itu mungkin bahasa yang kekinian dan gaul mungkin ya. Oke, Iya. Jadi mungkin bahasa itu ya bahasa, kalau kita bilang bahasa anak milenial gitu ya. Jadi istilah arti dari mana waktu ngabuburit itu ya kita mengisi kekosongan waktu ketika menjelang berbuka puasa. Menjelang berbuka puasa itu kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Oke. Kemudian bagaimana menurut Bang Nopri ngabuburit itu apa sih gitu kan? Kan ada yang dari bilang itu kalau itu bahasa anak-anak milenial. Ya. Kalau saya kayaknya lebih setuju dengan pandangan Bayu, yang mengatakan dia jadi kata ngabuburit itu kan asalnya dari kata budaya Sunda. Budaya Sunda. Oke. Karena kalau kami orang Sumatera nggak tahu tuh makna ngabuburit itu apa. Karena beda gitu ya bahasa ya. Iya. Nah, mungkin istilah ngabuburit itu lebih dikenal oleh masyarakat semenjak masuk ke TV, masuk ke informasi, akhirnya nyebarlah se Indonesia istilah ngabuburit itu. Jadi nasional. Nah, iya jadi nasional. Jadi sekarang jadi terpakai di mana-mana. Iya. Justru kalau kami di Sumatera itu konotasi tentang makna ngabuburit itu kurang baik. Iya, kalau kami di rata-rata di timur juga gitu ya. Oh, iya. Di timur juga gitu. Iya. Nggak ada istilah ngabuburit. Jadi Jadi istilahnya itu ya kalau di Sumatera itu apa ya? Ya tadi kan konotasinya kurang baik. Kemudian kalau ya akhirnya karena sudah jadi nasional, sudah menyeluruh Indonesia, ya jadi diterima aja istilahnya. Diterima aja. Oke, jadi apa istilah kayak misalkan kalau di Sunda tadi kan itu kan berasal dari kata bahasa Sunda ya, burit yang berarti apa? Untuk Menunggu atau yang puasa. Jadi kalau istilah di Sumateranya apa Bang? Untuk kayak ngabuburit begitu. Dari Aceh mungkin. Berarti sama aja nggak ngabuburit gitu ya? Kalau kami di Sumatera ujung lah kan, itu kalau kami sebelum mengenal kata ngabuburit, ya kami mungkin ya sekedar pergi berburu takjil atau jalan-jalan lah keluar. Iya, takjil ngabuburit. Jadi mungkin istilah itu mungkin cuman penambahan kata aja. Nah kalau kami di Sumatera itu nyebutnya apa ya, kalau daerah kami ya, ini metangkan ahi. Metangkan ahi. Kalau di Indonesia kan mensorekan hari. Mensorekan. Ya, kan nunggu waktu maghrib kan. Ngabuburit namanya. Agak lucu kan dengan Iya. Emang sih kan. Coba kalau di Maluku apa? Mensorekan. Kalau di kami mah istilah gitu kayak gimana? Nggak ada sih ngabuburit itu. Iya. Ya sama juga sih kalau setahu saya di
kampung saya khususnya. NTT ya. Ya, NTT. NTT. Jadi setahu saya itu kalau mau misalkan kita mau buka bersama ataupun ya mau buka puasa, menunggu waktu buka puasa, itu ya bilang aja gitu kayak kita mau bukber gitu atau dan lain sebagainya, kayak kita mau buka puasa gitu kan. Jadi nanti kan ya apa namanya tergantung kita lah namanya, dan mau apa, mau di tempat mana gitu. Pokoknya namanya bukan ngabuburit. Jadi apa namanya ya kayak ngajak orang buka puasa bersama gitu. Tapi istilah ini agak masuk ke bukber ya, istilah ngabuburit ini, atau jauh? Ya karena mungkin hampir berdekatan. Karena ngabuburit itu juga kan ya menunggu waktu untuk berbuka puasa, kemudian bukber itu buka bersama. Ya, jadi dia ada satu arah lagi. Iya, Satu arah, satu tujuan. Masih satu apa? Rangkaian. Ya. Nah, kalau menurut teman-teman ini ngabuburit itu apa? Boleh nggak? Karena itu kan kalau diartikan ngabuburit itu kan kayak ngabisin waktu kan, supaya cepat maghrib, supaya cepat buka. Iya. Apalagi sayang kan di bulan Ramadan kalau Tidak digunakan. Iya, nggak digunakan dengan sebaik mungkin waktu di akhir-akhir sore kan, di akhir-akhir hari. Jadi kalau menurut saya gini, Bang, ngabuburit boleh atau tidak gitu kan? Tergantung dari kita cara menghabiskan sih, cara menghabiskan cara melakukan ngabuburit, cara melakukannya gitu kan. Kayak misalkan ayo kita ngabuburit, kadang orang ngajak ngabuburit itu kayak cuma ngabisin aja gitu. Jadi kalau pas misal kayak pergi ke tempat wisata misalkan bukannya di sana gitu kan, sampai sana kita foto-foto dan lain sebagainya, itu kan menghabiskan waktu hanya cuma sia-sia, hal-hal yang sia-sia. Padahal sekarang kan waktunya bulan Ramadan gitu kan. Seharusnya kita mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang baik, yang mengandung pahala gitu kan. Nah, tergantung dari kita cara menghabiskannya. Kalau misalkan kita ngabuburit, misalkan kita di dalamnya diisi dengan kajian ataupun murokas Al-Quran ataupun apa namanya sharing-sharingnya tentang ilmu agama gitu dan lain sebagainya. Tapi kalau kita ngabuburit di masjid, jarang ada yang itu apa istilah ngabuburit itu nggak dipakai di masjid. Iya benar. Dia lebih ke jalan, lebih di luar lah gitu kan istilahnya. Kalau di masjid tidak pakai istilah ngabuburit kan. Nah itu yang masih bingung lah, masih nggak sinkron istilahnya itu kan. Ada istilah itu juga kan, karena kayak kebanyakan dari apa namanya. Jadi istilah ngabuburit itu kayaknya kurang cocok kalau dipakai di masjid kalau kita kegiatan kayak tilawah atau kajian yang lain kan. Jadi istilah ngabuburit itu kayaknya memang khusus untuk di jalan-jalan, entah itu buat takjil atau kayak apa jalan-jalan sore, kan? Itu sih mungkin kurang islami kata ngabuburit. Karena pun jarang dipakai di kegiatan islami juga. Ya, berarti cuman bisa jadi ide itu kalau ingin merangkul. Itu jadikan istilah anak-anak milenial kayak sekarang gitu, ngabuburit. Jadi cara menghabiskan waktu atau apa? Cara menghabiskan waktu untuk Menunggu. Ya atau menunggu waktu untuk berbuka puasa. Jadi ya bisa lah digunakan sebagai kita santri-santri kan, kita kan santri gitu kan, jadi kita santri milenial itu kan harus pintar-pintar milih kata-kata ini juga gitu kan, harus sesuai dengan apa namanya anak-anak di luar pada umumnya gitu. Jadi kita ya sebenarnya sejatinya kita itu sama mereka gitu, cuma apa namanya cara bermain kita. Jadi kalau mereka itu kan terlalu umum gitu kan. Jadi kalau kita itu kayak host, jadi kayak kita itu lebih difokuskan ke agama gitu. Jadi kalau mereka yang di luar itu ya sebenarnya apa namanya kita itu beradanya sama mereka. Cuma dari cara pikir kita dan cara pandang kita itu berbeda sama mereka. Kalau kita itu pandangannya terhadap keislami banget gitu kan, karena kita kan santri gitu. Jadi kita dipahamkan dengan ilmu agama seperti itu. Nah kalau kami di Sumatera itu ada juga tapi ya mirip-mirip lah, tapi istilahnya bukan ngabuburit tadi ya, untuk merayakan hari, menangkan hari. Jadi bukan dari asar. Itu kan kalau istilah ngabuburit kan dari asar ya, dari sore itu habis asar dah ngapain lah gitu.
Nah kalau di tempat kami itu dari siang hari atau bahkan dari pagi, cara orang untuk supaya cepat sore hari itu mancing. Iya betul betul betul. Iya iya. Jadi nggak kerasa itu. Iya kayak kerasa gitu kan. Iya kami kan gitu. Pulang-pulang bawa ikan. Tapi gimana kalau pancing kan dalam berpuasa itu kan kalau mencium ini kan kayak gimana Mas? Cuma Kayak aroma-aroma itu kan kita cium ini. Itu apa? Makro ya? Makro kan? Nah, gimana kalau kita mencium bau hanyir ikan? kan nggak ini membawa Iya, ada. nanti kan Nggak kita bergoda. mencicipi kan gitu kan. Iya kan takutnya masuk ke dalam makro. Kita lihat aja lagi itu Berarti kan kan. kayak tergantung nafsunya kita, nanti kalau kita cium baunya wah enak banget ini. Kecuali kecuali ikannya udah dibakar. Beda. Ikannya dibakar beda lagi. jadi kalau untuk waktu ngabuburit itu kan lebih biasanya tuh habis asar ya. Sore Iya sore. bisa. Kalau ini di daerah masing-masing ada nggak khas-khas apa gitu di daerahnya? Khas-khas ngabuburitnya apa? Apa sama aja kayak di Indonesia umumnya gitu? Sama aja sih. Ya biasa kan itu orang kan ketika berpuasa kan bawaannya lemas atau lesu gitu kan. Nah jadi mereka itu biasa waktu pagi mungkin beraktivitas kerja atau gimana, waktu siang mungkin istirahat. Nah jadi ketika memasuki waktu sorenya itu baru mereka pada keluar mungkin pada mencari makanan untuk Buat takjil gitu lah namanya. takjil. Jadi kan ada kesenangan sendiri dah. Nah jadi mereka semangat tuh waktu sorenya tuh. Biar tibes Ramadannya dapat gitu. Iya, walaupun mereka pada dasarnya kan detik-detik istilah kita udah sangat lapar gitu. Sorry. Nah, jadi kenapa orang pada semangat? Kenapa kita sering melihat di sore itu jalanan ramai penuh atau apa gitu, orang semangat gitu. Karena sebentar lagi Itu karena Iya. sebentar lagi ada sesuatu yang ditunggu gitu. Iya iya. Nah, jadi orang ya kebanyakan orang ya mengisi belanja lah gitu kan, belanja. Kebanyakan ada sebagian yang di rumah mengisi waktu yang positif. Nah kembali lagi ngabuburit itu kita memaknainya dengan sesuatu yang positif atau tidak, itu kembali lagi pada pribadi orang masing-masing. Iya betul. Kemudian siapa sih yang mencetuskan istilah ngabuburit itu? Gitu kan? Jadi sampai ngabuburit itu dipakai sama orang-orang banyak gitu kan, sampai ya nasional banget sih Indonesia gitulah. Hampir satu Indonesia itu tahu apa itu ngabuburit gitu. Jadi siapa itu sebenarnya yang mencetuskan kata ngabuburit? kayaknya orang Sunda. Iya kayaknya orang Sunda karena awal beradanya itu di Sunda kan. Cuman nama orangnya nggak tahu. Iya orangnya emang nggak tahu. Mungkin gini, awal mula viralnya itu kan mungkin dari Iya. artis-artis, mungkin dari selebgram atau gimana gitu. Jadi orang tuh buat konten dan Berjudul konten, gitu. berjudulnya ngabuburit. Jadi Ngabuburit. kontennya menghabiskan untuk menunggu berbuka puasa lah gitu. Nah, karena trending atau gimana gitu, banyak viewersnya, nah, itu mulai tersebarnya. Nah, Tapi istilah ngabuburit ini kan sebelum adanya ini selebgram, sebelum adanya pokoknya intinya ngabuburit itu 9 bulan udah mulai. Iya, kan awalnya tadi aja turun-menurun dulu kan. Tadi aja kan burit itu kan apa? Sudah sejak dari Iya, tahun 90-an. gitu kan. mungkin mulai menyebarnya ketika di Turun-menurun dulu kan belum ada Iya. ini. Mungkin dulu hanya satu daerah gitu yang tahu. Atau mungkin mungkin ada orang dari situ kemana-mana gitu Iya. kan, dibilang ngabuburit. Jadi kenal semua. Tapi kalau misalkan bolehlah apa istilahnya itu kalau yang mungkin paginya sampai zuhur dia kerja, terus siangnya dia tadi tilawah segala macam, terus pas sorenya dia tadi ngabuburit kan. Tapi kalau yang kan paginya dia mungkin kerja, terus siangnya kosong nggak ada kegiatan, diisi dengan tidur aja gitu. Kemudian sorenya juga nggak ini di ngabuburit aja. Kan sayang habis kan waktunya itu. Iya. Nggak dimanfaatkan dengan baik, jadi kurang produktif tuh Ramadannya. Kalau kita kembali ke Al-Quran kan ada ayat yang berbunyi wal asr
Innal insana lafii khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi ya sia-sia waktu kalau cuman apa pagi kerja atau sekolah lah kan. Terus siang tidur full sampai asar ngabuburit. Sayang kan? Iya. Kecuali oke lah siang tadi dia istirahat, terus sorenya itu baru tilawah kan. Ya kalaupun mau ngabuburit jangan sampai mentok maghrib. Ya adalah apa waktu disisihkan untuk Quran, untuk doa kan. Sayang. Ya karena memang di waktu kita berpuasa itu kan ada waktu-waktu mustajab itu kan di akhir-akhir ya. Nah, itu. Jadi yang sepantasnya seharusnya bagi seorang muslim itu yang memanfaatkan waktu di akhir itu ya dengan berdoa, ya dengan berzikir, ya dengan berkumpul bersama keluarga, kan itu termasuk nilai-nilai ibadah gitu yang jarang kita ketahui. Nah, itu yang seharusnya bagi kita seorang muslim yang layak. Karena ada yang kontra dengan istilah ngabuburit itu, karena diartikan hanya menghabiskan waktu atau menyia-nyiakan waktu. Makanya mereka nggak setuju istilah ngabuburit kan. Jadi ya betul kata Musa tadi, kembali ke pribadi masing-masing bagaimana memaknai ngabuburit itu kan. Kalau disia-siakan cuman keluar ya nggak ada kerjaan kan sayang. Kalau cuma jalan-jalan doang kan. Kecuali mungkin diisi dengan mungkin silaturahmi atau ya memang ada kebutuhan kayak cari takjil untuk persiapan buka kan. Pokoknya semuanya tergantung. 2 jam loh itu. Iya kan dari asar sampai maghribnya 2 jam. Ya baik, itu tujuan dari ngabuburit itu tujuan untuk apa sih? Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya salah satunya yang untuk menegakkan solidaritas atau gimana sih? Tujuannya mungkin satu biar dapat takjil gitu. Tujuannya untuk mungkin gitu kan ya. Tapi bukan. Kalau tujuan utama tadi kan supaya nggak kerasa datang maghrib. Jadi cepat itu waktu itu kan. Mungkin yang kedua. Tapi kalau kita tunggu kan itu kan artinya kan kita menunggu menjelang asar kan. Nah itu kan kita tunggu kan, jadi enggak kalau kita cuma tunggu gak gunain aktivitas apa jadi waktunya kayak gimana ya, jadi kita rasa bosan gitu. Tapi memang benar sih kalau ngabuburit itu memang menunggu menghabiskan waktu gitu ya. Iya, menghabiskan waktu untuk menunggu berbuka puasa. Tapi memang benar sih kalau kita nungguin nggak ada kerjaan gitu kada bosan, rasanya kayak lama banget gitu. Lama banget. Tapi beda kalau kita isi kegiatan dari misalkan dari habis sholat asar sampai sampai pas buka puasa itu kayak rasanya cepat kayak kita baru tadi gitu kan, rasanya baru tadi mulai ya udah ini aja, udah buka aja gitu. Bayangin online di bawah cepat kan, kita tunggunya ada kegiatan. Karena mungkin emang itu salah satu tujuannya sih, tujuannya ngabuburit itu menghabiskan waktu. Jadi ngabuburit itu kan banyak lah cara untuk ngabuburit. Mungkin tadi bisa sepedaan sore, bisa membaca buku, atau ngajak anak jalan-jalan kan kalau yang ada anak kan. Atau rencana kapan? Atau kalau ada istri masih pengantin baru ngajak keliling-keliling kan. Tapi kalau yang kayak kebanyakan ngabuburit itu kan remaja kan sekarang. Kebanyakannya. Tapi kalau belum nikah gimana? Ya tetap ngabuburit lah. Tapi saya pernah lihat di TV, jadi ada ya kayak remaja tuh ngabuburit. Tapi ya kayaknya kurang baik karena nongkrong di yang nggak jelas, nongkrong di pinggir jembatan kan. Terus ada juga yang mungkin sambil sama bawa pacarnya gitu, nggak jelas. Ada juga yang sambil nyemil. Bukan, motoran. Iya, motoran kan. Jeping-jepingan gitu ya. Itu sayang kalau gitu kan. Pokoknya nauzubillah lah, jangan sampai kita. Artinya ada yang bisa mengajak atau merangkul kan supaya ya nggak apa-apa lah mungkin ngambil tempatnya di situ, tapi ada yang kegiatan lebih baik yang positif lah kan. Ya tapi masalah positif dan baiknya itu misalnya bisa pilih lah. Kira-kira ini baik, kalau ini kurang baik kan. Pokoknya itulah bisa masuk ke rekap tugas kita nantinya. Tugas kita sebagai seorang dai. Iya, seorang dai, calon dai.
Iya, tugas kita sebagai calon dai. Cara menyampaikan Ya mungkin bagi kita ke depannya mungkin kita harus mencari ide atau usulan untuk kita membuat kegiatan-kegiatan yang menarik masyarakat, terutama anak muda ya kan, kita ke depannya. Nah, bagaimana kita buat suatu kegiatan itu yang mereka itu tertarik gitu. Jadi ya memaknai kita membuat kegiatan yang positif nantinya. atau istilah ngabuburit ini dibungkus dengan Islami gitu. Iya, Iya. seperti Jadi istilahnya Iya, istilahnya itu ngabuburit tapi di dalamnya itu mengandung unsur-unsur Islami gitu. Islam. Kayak kan ini baru ada bukber kan, buka bersama. Mungkin nanti Kalau bermakanya umum sih. iya, mungkin nanti bisa ditambahin mungkin ngabuburit bareng. Iya, emang kalau di bareng Ustaz Adi Hidayat. Kalau beliau mau. kalau ada orang. Jadi ide untuk bisa ngajak karena anak remaja kan yang banyak ngabuburit itu. Kalau orang-orang tua jarang. Ya emang rata-rata emang orang tuanya itu kayak kayak udah bukan waktunya mereka, kayak udah bukan masanya mereka gitu. Seperti itu. Karena mereka mungkin kan terhalang sama mungkin dari faktor anak, usia, kemudian istri, gitu, dan lain sebagainya. Pokoknya mereka itu ada tanggungan. Makanya itulah kalau waktunya kita masih muda seperti ini, ya pos-posin aja waktu muda kita. Jadi jangan sampai nanti kalau kita misalkan udah punya keluarga itu, pokoknya kita sebagai seorang laki-laki itu pasti terikat. Kita mau berangkat kerja tuh pasti ditanyain gitu kan. Iya, pokoknya repot lah kalau keluarga. Selagi kita masih muda begini ya happy aja gitu. Jadi jangan terlalu buru-buru. Oke. Jadi ya di sini saya masih masih kayak kemana ya? Kayak masih ada rasa penasaran gitu. Kira-kira kapan sih sejak kapan gitu istilah ngabuburit itu muncul gitu. Jadi sejak kapan gitu kan munculnya istilah ngabuburit itu gitu. Kan tadi sudah dijelaskan kan? Iya. Era 90-an. Dari jadi sudah lama banget. ya. Jadi mungkin bahasa yang digabungkan mungkin dari Karena awalnya kan apa? Bukan ngabuburit ya. Burit ya. burit ya, dari burit digabungkan dari Iya. Digabung. Soalnya katanya udah agak susah juga kayaknya. Jadi digabung jadi ngabuburit. Ngeburit. jadi istilah cocok kata lah. Iya, Kata gitu. mencocokkan kata. Coba dicek di KBRI. Ada nggak KBBI. ngabuburit Ini itu? ngabuburit coba saya seringin Coba kita ngabuburit. ada nggak di Kamus Besar Republik Indonesia? Kayaknya ada. Kayaknya emang rata-rata itu Ada. Ada sih, soalnya udah masuk di nasional kan. Apa maknanya? Ngabuburit. Asal usul katanya ini emang berasal dari bahasa Sunda yang artinya bersantai-santai. Oh, bersantai-santai sambil menunggu waktu sore. Ya bisa sih sebenarnya santai kan Sama aja. Ya. Nah, berarti kalau sudah Bagus, masuk KBRI udah resmi itu bahasa. Resmi udah nasional itu. Ngabuburit istilah yang sangat Jadi berasal dari Sunda. siapa sih yang nggak tahu ngabuburit gitu mesti tahu semua lah. Oke lah. Sudah hampir asal ini. Iya. Oke lah teman-teman, terima kasih atas kopinya dan juga terima kasih atas ilmu-ilmu yang telah Sering-sering aja. ya maksudnya kan karena gara-gara kita serius seperti ini kan jadi tahu apa itu istilahnya dari mana istilah dari bahasa apa gitu kan, dari kapan mulainya, siapa yang memulainya gitu kan. Oke, terima kasih untuk semuanya, teman-teman semuanya, semoga sehat selalu. Amin. Dipanjangkan dipermudahkan urusannya. Oke. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.